Wih, seepik ini sejarah kita. Seorang bunga desa jadi rebutan raja dan si sakti yang buruk rupa. Dan sebuah konspirasi melahirkan perampokan tersukses dalam sejarah Jawa. Jejaknya ada di 4 situs paling misterius di Kota Malang. Mulai dari sumur keramat, kuburan berartefak, gamelan demit, hingga arca janggal di Hotel Bintang 5. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di Kota Malang, Jawa Timur. Dan 4 situs ini dibangun kira-kira bersamaan saat penulis Tiongkok, Cao Gu, mencatat adanya batang pinus yang direndam belerang dan dianggap awal penemuan korek api. Yuk, kita ke sana. Wilayah Gunung Timur Kawi di abad 13 harum oleh kecantikan Ken Dedes dari Panawijen. Tunggul Ametung, penguasa Tumapel, kesengsem dan nekat menculik Ken Dedes. Kisah dalam serat Pararaton ini semakin dramatis karena ayah Ken Dedes, yakni Mpu Purwa, penganut Buddha Mahayana aliran Tantrayana, murka besar. Tunggul Ametung dikutuk akan mati oleh keris. Waktu berlalu dan Ken Dedes hamil 3 bulan. Kini giliran Ken Angrok, abdi Tunggul Ametung di Tumapel, yang kasmaran pada Ken Dedes. Proses jatuh cintanya pernah saya ceritakan pada tautan di atas atau di deskripsi. Yang jelas, sebagai mantan rampok, Ken Angrok gak tanggung-tanggung. Ia berniat merampok semua milik Tunggul Ametung, termasuk istri dan kekuasaannya. Ken Angrok pun mudik ke Karuman menemui ayah angkatnya, Bangu Samparan. Sebagai penjudi kelas kakap, Bangu Samparan terbiasa bertaruh pada peluang dan resiko. Ia merestui dan mendorong Ken Angrok menemui Mpu Gandring yang biasa menerima pesanan keris sakti. Ujung-ujungnya Mpu Gandring dibunuh Angrok karena pesanannya gagal kelar sesuai deadline. Namun, dengan keris yang belum selesai itulah Angrok berhasil membunuh Tunggul Ametung. Kelak, ia merebut kekuasaan atas Jawa dari tangan Maharaja Kertajaya, lalu mendirikan Wangsa Rajasa dengan menggelari dirinya Sri Rangga Rajasa. Bahkan nih, Dyawijaya, sang pendiri Majapahit, dengan bangga menyematkan Rajasa Wangsa dalam gelar abhisekanya. Kalau dipikir-pikir, titik penting yang menjadi kunci sukses Angrok adalah pertemuannya dengan Bangu Samparan di Karuman. Wah, nang di Kusam, si ono peninggalane? Yes, peninggalannya diyakini ada di situs Karuman, Kota Malang. Yuk, kita meluncur ke kampung halaman Ken Angrok alias Rangga Rajasa. Juga situs-situs klasik paling misterius di seantero Ngalam Raya. Oh bisa, lanjut. Meski dekat dengan jalan raya Tlogomas, situs Karuman berada di gang sempit yang padat hunian. Diyakini, desa Karuman inilah kampung halaman Ken Angrok, pendiri kerajaan Tumapel atau Singasari. Situsnya terlihat dari jalan, terpagar rapi dan aman. Tapi kok ada kuburannya? Nah, langsung terlihat artefak klasiknya. Ada arca Nandi, yakni sapi tunggangan Dewa Siwa. Sayang, kepalanya raib. Namun perhatikan hiasan pada punuknya. Gak banyak loh Nandi semewah ini. Saya jadi teringat Nandi Agung Candi Singosari yang kini anteng di Taman Arca Museum Nasional. Sementara Nandi Karuman nangkring di atas yoni yang pecah caratnya. Yoni ini sederhana, bahkan mungkin tanpa naga penyangga carat. Lalu ada patok-patok pembatas. Mari kita ke sisi lainnya, di mana ada dorpel alias ambang pintu, menancap ke tanah layaknya tonggak. Meski terbalik, masih bisa kita kenali bahwa ini batu candi. Terus ada apa lagi ya di situs Karuman? Oh, ada bata-bata kuno yang teronggok begitu saja. Lihat, ukurannya nggak biasa. Sampai ngelumut rek, dilungkas adol iku. Oleh warga, saya pun diantar menyambangi 2 artefak lain yang dulu juga berasal dari situs Karuman. Lihat, ada 2 pecahan arca dan 1 lingga patok. Yang ini susah dikenali ya, karena semua atribut penanda arca hilang. Tangan depannya berpose Dhyana Mudra dengan ujung jempol saling bertemu. Tapi kalau melihat corak siwaistis di situs Karuman, semestinya arca berpakaian mewah ini adalah Siwa Mahadewa. Lalu yang ini jelas pecahan Durga Mahesa Suramardini, sang pembinasa Asura. Pinggangnya indah dan ramping dengan lengan berjumlah 8. Reco kok tugel kabeh sang, kena opo iku? Ayo kita tanya ke masyarakat. Dulu tuh terus ada tragedi ya, mohon maaf ya, mungkin revolusi 65 itulah.
dihancurkan dulu utuh. Lah ini istilahnya dipotong-potong lah, pakai palu, pakai hammer yang besar itu, terus kepalanya dibuang ke Sungai Brantas bawah ini. Saya kurang tahu ya kalau itu ada dokumennya atau enggak, tapi yang jelas dulu utuh. Bagi saya, arca-arca Karuman tidak menampakkan ciri Singasari. Durganya anggun dan pasif, sementara Durga masa Singasari sangat dinamis, efek dari pengaruh Tantra yang salah satu ritus pentingnya adalah tarian. Unsur tengkorak sebagai elemen Tantrayana juga tidak saya temukan di sini. Jadi, arca-arca ini mungkin datang dari masa yang lebih tua. Mungkin Medang? Yo gak ngono Sam, iki duweane Bangu Samparan kambek Ken Angro. Ken Angro dan Bangu Samparan memang dari Karuman, tapi bukan berarti semua yang di Karuman milik mereka. Memang ada sejarawan mengklaim arca-arca ini adalah jejak anugerah Sima Ken Angro bagi desa Karuman, tempat Bangu Samparan ayah angkatnya itu. Tapi bagi saya, gak ada bukti Ken Angro alias Ranggarajasa mengeluarkan waranugraha bagi Karuman. Dalam serat Pararatun gak ada, dalam prasasti pun belum ada. Berarti duduk candi ya Sam? Bener candi kok, tapi untuk mengetahui bentuknya, yuk kita menelusur ke situs misterius berikutnya. Situs Watugong, alat musiknya demit. Dari situs Karuman, situs Watugong hanya berjarak 2 km alias 7 menitan berkendara. Agak menanjak ya jalannya. Situsnya berupa pendopo dengan berbagai kekunoan di dalamnya. Ini layaknya museum desa. Tempatnya bersih, terbuka, dan nyaman. Lihat, ada arca yang sepertiga badannya hilang hingga terkesan pendek. Ada juga batu pipisan untuk menumbuk ramuan, lengkap dengan gandiknya. Yang di tengah adalah arca Ganesha, sayang mahkotanya hilang. Ada juga arca yang gak jelas lagi bentuknya. Yoni di halaman cukup besar, tapi caratnya pecah. Kesederhanaannya mengingatkan saya pada Yoni di situs Karuman. Ada lumpang batu buat menumbuk. Tuh, jedingan atau penampung air. Iki lho, BKP leluhur ker. Enak kayak kum-kum. Adanya jeding mengindikasikan dulu benda-benda di situs Watugong ini digunakan untuk ritual keagamaan. Lihat, sisa-sisa bata merah lagi-lagi mengingatkan pada situs Karuman. Yang menarik perhatian saya adalah batu-batu berbentuk gong ini. Gara-gara mereka, masyarakat menamai situs ini Watugong alias gong dari batu. Malah, watu-watu gong ini sempat dianggap alat musiknya demit alias hantu. Nek duduk gong, terus watu opo iki Sam? Nah, batu-batu berbentuk gong ini sebenarnya umpak untuk tiang bangunan. Jadi, nanti kayu atau bambunya diletakkan di sini biar terkunci rapat. Dulu batu-batu ini berjumlah 13 dan tersebar di pekarangan penduduk. Banyak pihak mengaitkan situs Watugong dengan prasasti Dinoyo dari Kerajaan Kanjuruhan di abad ke-8 Masehi. Tapi ya, prasasti ini juga sering dikaitkan dengan Candi Badut yang pernah kami ulas pada tautan di atas atau di deskripsi. Sebenarnya semua dugaan itu tidak terlalu kuat, karena corak keagamaan dalam prasasti Dinoyo adalah Hindu Weda yang memuja Agastya. Sedangkan baik Candi Badut maupun situs Watugong bercorak Hindu Siwa, di mana Agastya dan Ganesha hanya dianggap pengiring Siwa. Buktinya, tuh ada Ganesha dan Yoni di situs Watugong, tanda bahwa situs ini Siwaistis. Masih di Kota Malang juga nih, ada Watugong di situs Ketawang Gede. Plus minus, isinya sama dengan situs Watugong tadi. Ada Yoni, Lapi Arca, dan sekumpulan umpak. Wis Sam, nek menurut umat teko zaman opo? Ini menariknya, karena mereka mungkin bagian dari gugusan kahyangan di Tanah Suci. Wilayah timur Gunung Kawi istimewa bagi masyarakat Jawa kuno. Alamnya subur karena merupakan das Sungai Brantas. Gak hanya itu, nyaris seperti gunung mitologis Mahameru, wilayah ini dikelilingi konstelasi gunung-gunung suci, yaitu Gunung Kawi, Arjuno, Semeru, dan Bromo. Layaknya dinding yang melindungi dari pesisir utara yang terbuka dan dinamis. Konstelasi ini membentuk garis poros utara-selatan dengan Samudra Hindia di selatannya. Bagi orang Jawa kuno, laut bersifat feminin dan gunung bersifat maskulin, sehingga poros yang terbentuk antara keduanya melambangkan kesuburan.
Gak heran ya, bila dataran timur Gunung Kawi alias Malang dalam Serat Pararaton dipilih Dewa Brahma untuk menumbuhkan benih keturunannya. Di wilayah inilah, di abad 8, pernah berdiri kerajaan Kanjuruhan yang dikenal melalui prasasti Dinoyo serta bercorak Hindu Weda. 2 abad kemudian wilayah ini dianeksasi ke Maharajahan Medang dan diduga berubah menjadi Kanuruhan serta bercorak Hindu Siwa dan Buddhis mengikuti hegemoni Medang. Pada masa Maharaja Pusindo, prasasti Wurandungan menyebut adanya gugusan kahyangan atau tempat-tempat pemujaan dewa. Jadi, bisa dibayangkan betapa banyaknya tempat sakral di Kanuruhan di masa lalu. Wajar bila di Malang kita menemukan banyak situs keagamaan, termasuk situs Karuman, situs Watugong, dan situs Ketawang Gede. Berarti kuabe situs iku candi yo, Sam. Tempat pemujaan gak harus bentuknya candi. Bisa juga berbentuk pratisasaba yang konsepnya kira-kira begini. Ada batur, lalu arca dewa diletakkan terbuka seperti ini. Dan umpak yang dikira masyarakat Batugong menjadi penyangga bangunan dengan atap berbahan organik seperti ini. Gak jauh-jauh amat kan dengan pendopo yang dibangun orang modern di situs Watugong. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan menelisik kampung halaman Ken Dedes, ibunda raja-raja besar Singasari Majapahit, dan menguak jejak pendidikan Jawa kuno di sebuah hotel bintang 5. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan dari-upload ya, klik juga link di atas atau fitur Super Thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Situs Sumur Windu sedalam 8 tahun perjalanan. Penulis Serat Pararaton menceritakan Ken Angrok membunuh Tunggul Ametung untuk merebut Ken Dedes. Nah, Tunggul Ametung sendiri merebut Ken Dedes dari kampung halamannya di Panawijen. Konon, Panawijen kini menjadi Polowijen di kota Malang. Jaraknya dari situs Ketawang Gede hanya 7 km alias setengah jam perjalanan. Cuaca hari ini cerah dan saya siap menelisik situs Sumur Windu. Kok jenenge Sumur Windu, Sam? Kayak jenenge koncoku. Yuk, sambil menuju ke sana, saya bercerita. Konon, menurut tradisi tutur, di Polowijen pernah hidup putri cantik bernama Dedes, yang dilamar pemuda bernama Joko Lulo. Di mata Dedes, Joko Lulo kurang good looking, tapi kesaktiannya agak menakutkan. Dedes pun memberi syarat, bangunkan aku 1000 candi. Enggak seberat itu. Dedes cuma minta dibuatin sumur, tapi dalamnya sewindu alias 8 tahun perjalanan. Wanjit, isok tembus wali bumi ku. Wes Sam, gak ate dipikir jeru-jeru. Berhubung Joko Lulo sakti, sumur itu kelar sesuai deadline. Makin puyenglah Dedes. Ujuk-ujuk muncul syarat kedua. Upacara nikah harus dilakukan tengah malam dan akan batal bila pagi datang sebelum acara usai. Dedes yang agaknya terinspirasi Roro Jonggrang lalu menyuruh para perempuan membunyikan lesung meski pagi masih jauh. Upacara pernikahan pun buyar dan batal. Sakno nikah Joko Lulo. Coba ket awal Dedes jujur ae yo. Joko Lulo yang marah mencaci maki Dedes dan menendang alat musik menjadi watu kenong. Gak tahan dicaci maki, Dedes nangis dan nyemplung ke Sumur Windu. Joko Lulo pun ikut nyebur ke sana. Oh, uber-uberan. Lah iyo, plot twist-e rodok di luar nalar. Namanya juga tradisi tutur alias cerita rakyat. Nah, kita sudah sampai di situs Sumur Windu. Tempatnya teduh oleh pepohonan. Yuk kita cek, adakah kekunoan masa klasik di sini? Di sebuah sudut ada watu lumpang, biasanya digunakan untuk menumbuk bahan pangan. Tapi gak mesti dari masa klasik loh, umurnya bisa lebih tua lagi. Nampaknya batu yang ini disakralkan, tapi belum jelas dulunya apa. Nah, ini ada bata kuno. Mungkin bagian dari struktur bata yang pernah ditemukan di dekat sini, namun ditutup kembali. Sebuah kendi diletakkan di atas batu artefak yang disemen. Tapi di mana ya sumur yang konon dimasukin Putri Dedes versi cerita rakyat? Ternyata aslinya bukan sumur seperti bayangan kita. Itu cuma sendang. Sekarang pun sudah disemen dan ditegel. Atas petunjuk warga, saya mendatangi situs yang diyakini sebagai petilasan Joko Lulo. Wih, ternyata saya perlu melewati kuburan. Jadi keinget Mpu Purwa, ayah Ken Dedes yang menurut para raton memiliki pertapaan di setra alias kuburan.
Nah, itu pohon beringin itulah petilasan Jogolulo. Saya sempat berbincang dengan warga yang merawat petilasan ini. Cerita Dedes Jogolulo jelas bukan fakta sejarah, hanya tradisi yang dituturkan turun-temurun. Menurut saya, mitos ini dibuat oleh masyarakat Jawa Baru setelah J.L.A. Brandes, filolog dari Belanda, menerjemahkan para raton di akhir abad 19. Buktinya, para carik penyusun babat tanah Jawi yang ruwajin pol menghimpun berbagai mitos tidak mendeteksi adanya mitos Dedes Jogolulo. Bahkan nama Arok Dedes gak masuk dalam pohon silsilah yang mereka susun. Keterusan tibake sumur windu duduk duweane Ken Dedes. Toko Ken Dedes memang dari Panawijen, namun bukan berarti semua yang di Polowijen terkait dengannya. Apalagi sejak abad 10 Masehi, wilayah Panawijen sudah eksis loh dalam prasasti Werandungan sebagai wilayah Sima. Jadi wajar bila di sana terdapat tinggalan-tinggalan kuno. Boys ilakes Malang iki ker, bek situs kambe artefak klasik. Iya dong, di Hotel Bintang 5 aja ada kekunoan. Arca dan prasasti klasik di Hotel Bintang 5. Jarak dari situs Sumur Windu ke hotel ini sekitar 7 km. Sambil ke sana, saya ceritakan dulu kisah sebuah aliran Kadewa Guruan. Konon, Empu Mahapaliat sang penganut Bhairawa membelah diri menjadi dua. Separuh menjadi Empu Barang, pemuja Siwa. Yang separuhnya lagi menjadi Empu Walubang, pemuja Buddha. Mosok ya koyo amuba sam-sam membelah diri. Kisah keusilan Empu Barang bersama prank gokil para Empu Sakti bisa Anda klik nanti pada tautan di atas atau di deskripsi. Kisah simbolik dalam kitab Tantu Panggelaran ini menuturkan Empu Walubang akhirnya murtad dari Buddhisme. Ia berguru pada Maharsi Iswara di Kadewa Guruan Tigaryam yang beraliran Tiga Patra. Cara ibadahnya yang unik malah melahirkan Kadewa Guruan aliran baru bernama Kasturi dari kata kakas yang berarti kuat. Aliran ini berkembang pesat, bahkan melebur dengan aliran Bhairawa, menjadi Kadewa Guruan Kasturi Barang di lereng Gunung Wilis. Namun ingat ya, kitab Tantu Panggelaran ini bersifat mitologis. Uniknya, dalam negara Kertagama, Kasturi juga dicatat sebagai satu dari 4 aliran utama Kadewa Guruan, bersama Mandala Sukayatnya, Kukup, dan Sagara. Nah, detail mengenai Kadewa Guruan sebagai rahim peradaban masa klasik pernah kami ulas pada tautan di atas atau di deskripsi. Kita sudah sampai. Ini dia, Prasasti Widodaren dan sohibnya Prasasti Pastru Jambe 24. Keduanya dibeli dari penjual yang ngaku mendapatkannya di lereng Gunung Semeru. Dalam pembacaan beberapa epigraf, Prasasti Widodaren memunculkan nama Kasturi. Makin kuat ya bahwa prasasti ini berasal dari Kadewa Guruan beraliran Kasturi. Di hotel ini ada juga loh arca Adhikara Nandin, yakni Nandi dalam wujud separuh manusia. Ia memegang bunga dan tupai. Iku nyekel tikus sam duduk bajing. Tikus kok buntute injek bubuk. Hayo, menurut Sobat Asisi, ini tupai atau tikus? Saya pernah melihat arca Nandi berbentuk setengah manusia di Dieng dan di Museum Nasional Jakarta. Tapi baru sekarang saya melihat Nandi berambut gimbal yang di belakangnya bertengger ukiran katak. Kelihatan kan? Konon, arca ini dari lereng Gunung Kelut. Kok nyambung ya bentuknya dengan mitos Lembu Suro? Ada yang tahu mitos Lembu Suro? Share di komen ya. Satu hal yang pasti, keberadaan artefak di Hotel Bintang 5 ini melengkapi daftar situs-situs misterius di Kota Malang. Bagi saya, menelusur situs-situs kecil yang kesejarahannya masih berbalut misteri, sama menyenangkannya dengan menyambangi candi-candi megah. Karena pasti ada cerita yang disematkan warga sekitar demi menjaga kelestariannya. Situs Watu Gong Kanjuruhan dan situs Ketawang Gede misalnya mengindikasikan adanya kehidupan religi yang kuat di Malang masa klasik. Prasasti Widodaren dan Pastru Jambe juga menyiratkan leluhur kita telah mengenal sistem pendidikan yang terorganisir setidaknya hingga akhir abad 16. Lalu kisah di balik situs Karuman dan situs Sumur Windu memberi kita sebuah pelajaran penting bahwa selalu ada konsekuensi di balik setiap tindakan kita. Apapun buah masa depan yang akan kita petik, segar ataupun busuk, sepenuhnya adalah hasil dari apa yang kita tanam di hari ini. Maka, mari kita menabur kerja keras, kebaikan, dan ketulusan, agar buah yang kita petik nanti membahagiakan kita
dan orang-orang terkasih kita.